Ada jenis sore hari tertentu yang disimpan kawasan SCBD untuk bulan Oktober. Ini adalah momen ketika sisa panas tahun itu menempel pada cahaya dengan sudut rendah, mengubah segala yang disentuhnya menjadi sesuatu yang layak untuk dikenang. Kaca-kaca mobil yang melaju di Jalan Sudirman, struktur logam bangunan, dan wajah-wajah lelah orang-orang yang berhenti sejenak untuk menyadari bahwa musim akan segera berlalu. Sore itu persis seperti itu. Daun-daun kering melayang pelan dalam putaran amber keemasan yang menangkap kilauan terakhir sebelum mendarat di tepi tanda masuk ametist. Restoran itu menempati lantai dasar salah satu menara paling megah di kawasan finansial, dengan fasad kaca buramnya bersinar hangat di hadapan jalan raya yang mulai gelap. Seorang porter dengan jas abu-abu gelap menjaga pintu tetap terbuka dengan ketenangan yang terlatih, mengangguk kepada setiap tamu yang datang dengan cara yang sama seperti para diplomat mengangguk satu sama lain, mengakui kehadiran tanpa memberi lebih. Valerie Hadiwijaya tidak melihatnya. Dia melewati pintu sambil memegang ponselnya, membaca pesan-pesan dari direktur keuangannya, menghitung secara mental menit-menit yang bisa dia sisihkan sebelum panggilan jam 8.30 malam dengan kantor Singapura. Di belakangnya, bergerak dengan kehati-hatian seorang anak yang berusaha tidak diperhatikan, adalah putranya, Edo. Dia berumur 11 tahun. Dia mengenakan jas biru dongker yang sangat pas di badannya, jenis pakaian yang menunjukkan jahitan berkualitas, bukan masa kanak-kanak. Rambut koklatnya disisir ke samping dengan kesempurnaan yang hampir menyakitkan. Tangannya masuk jauh ke dalam saku. Dia memasuki ametis dengan cara yang sama dia memasuki sebagian besar tempat, diam berharap tidak mengecewakan siapapun. Dia sangat pandai dalam hal itu. Dia telah berlatih sejak cukup umur untuk memahami bahwa ibunya bergerak di dunia dengan kecepatan yang menuntut orang-orang di sekitarnya untuk menyamai langkahnya atau menyingkir, dan bahwa seorang anak dengan banyak kebutuhan adalah variabel yang belum sepenuhnya dia pecahkan. Ini bukan kritik, ini hanya fakta tentang arsitektur kehidupan mereka bersama, sama seperti sudut sebuah bangunan, bukanlah kritik terhadap bangunan itu sendiri. Edo mencintai ibunya. Tetapi di usia 11 tahun dia mulai memahami bahwa cinta dan ketenangan adalah hal yang berbeda dan bahwa apartemennya di lantai 412 dengan pemandangan lampu kota yang selalu membuat tamu terengah-engah, penuh dengan yang pertama. Tetapi cukup kekurangan yang kedua. Resepsionis mengantar mereka ke meja di sudut dekat jendela. Itu adalah tempat biasa Valerie, kaca di atas kepala, taplak meja putih bersih, dan sebuah rangkaian kecil mawar putih yang tidak akan pernah disentuh siapapun. Valerie duduk, meletakkan ponselnya menghadap ke atas di samping garpu, dan mengambil daftar anggur. Menu ametist memiliki 12 halaman, dan berubah setiap musim. Valerie sudah makan di sana 40 atau 50 kali, dan selalu memesan dari 3 bagian yang sama. Dia menyukai efisiensi dari keakraban. Dia suka tahu apa yang akan terjadi sebelum hidangan tiba di meja. Ketidakpastian di sebagian besar area hidupnya adalah masalah yang harus dipecahkan, bukan pengalaman yang harus dijalani. Edo duduk di seberangnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah membaca menunya 2 kali dari atas ke bawah. Dia meletakkannya di atas meja. Dia memandangi mawar, memandangi tangannya sendiri, memperhatikan pasangan yang duduk 2 meja jauhnya, yang sedang menertawakan sesuatu yang terjadi hari itu. Wanita itu mengulurkan tangan untuk menyentuh lengan pria itu dengan gerakan mudah dan naluriah. Jenis gerakan yang dilakukan ketika seseorang berhenti memikirkan apakah harus melakukannya atau tidak. Edo tidak bisa mengalihkan pandangannya dari meja sebelah. Pria yang duduk di sana memiliki jenis wajah yang pernah lebih muda dan tidak melupakannya. Kantung mata di bawah mata yang tegas dan rahang yang ditumbuhi jenggot beberapa hari tanpa meminta maaf. Jaketnya kanvas berwarna zaitun, jenis yang dibeli di toko perlengkapan militer dan dipakai sampai mengenal bentuk pasti bahu Anda. Lengan bajunya digulung sampai siku, dan di lengan kirinya, setengah tersembunyi oleh manset, terlihat tepi bekas luka yang tampaknya bukan akibat kecelakaan. Namanya Dimas Pratama. Dia berumur 38 tahun. Dia seorang duda dan ayah dari seorang gadis berusia 7 tahun bernama Laras, yang saat itu menjelaskan dengan otoritas besar bahwa spaghetti jauh lebih baik daripada pasta penne karena lebih menyenangkan memutarnya di garpu. Dan Dimas tidak berencana datang ke Amethyst malam itu. Kelas 2 Laras baru saja mengadakan resital kecil di sekolah sore itu. Itu 20 menit rekorder yang terdengar sumbang dan solo biola yang mengejutkan dari seorang anak bernama Fajar. Dan Laras tetap di belakang dengan gaun kuning
bertepuk tangan begitu keras hingga tangannya merah muda setelah pertunjukan. Berjalan pulang, dia berhenti di sudut dan melihat ke arah restoran dengan jendela-jendela yang menyala hangat dan berkata dengan sederhana, "Itu terlihat seperti tempat perayaan, Ayah." Dia tidak membantah. Dia melakukan perhitungan mental cepat tentang rekening banknya dan memutuskan bahwa sore-sore tertentu bernilai apa yang harus dibayar dengan cara yang tidak bisa dicatat di lembar kerja. "Ayah tidak bisa berdebat dengan fisika," kata Laras dengan serius. Dia tidak memiliki warna kulit ibunya, rambut koklat kemerahan, bintik-bintik ringan di batang hidungnya, dan kejujuran ayahnya. Dia adalah jenis anak yang menatap mata Anda saat dia berbicara dan berharap Anda melakukan hal yang sama. Dimas sedang memotong spaghetti menjadi potongan-potongan kecil di piringnya, layanan yang tidak dia minta dan tidak akan dia hargai karena menerima bantuan akan merusak argumennya tentang memutar pasta. "Aku tidak berdebat," katanya dengan tenang. "Hanya membuatnya lebih mudah." "Itu sama saja," jawabnya. Dia mengambil garpunya dan mencoba putaran dramatis. Separuh pasta berakhir di taplak meja putih. "Lihat," katanya dan menyerahkan serbet bersih dengan senyum tipis. Edo mengamati semua ini dalam diamnya. Dia melihat Dimas membungkuk dan membersihkan saus dari dagu Laras tanpa basa-basi dan tanpa sedikit pun iritasi. Dia melihat Dimas mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Meletakkan garpunya sendiri ketika Laras berganti topik untuk berbicara tentang ulat yang dia temukan di halaman sekolah. Dia mengamati keduanya ada di ruang yang sama seperti orang-orang yang benar-benar nyaman satu sama lain, tanpa tergesa-gesa, tanpa bertindak untuk orang lain. Telepon Edo juga ada di atas meja. Tidak ada yang menyuruhnya meletakkannya di sana. Dia meletakkannya karena itulah yang dilakukan saat makan dengan ibunya. Anda meletakkan telepon di meja dan ada di dekatnya seolah-olah itu adalah tamu ketiga yang diam. Dia tidak melihatnya selama 4 menit, yang merupakan rekor pribadi. Valerie masih tenggelam dalam pesan-pesannya. "Ibu," kata Edo tiba-tiba. Dia mendongak. Sesuatu dalam suara putranya memiliki kualitas yang jarang dia dengar. Bukan kebutuhan, tetapi sesuatu yang berdekatan. Semacam kerinduan yang mengarah keluar. "Ada apa, sayang?" Dia mengangguk sedikit ke meja sebelah. Dia terlihat seperti ayah sungguhan. Valerie Hadiwijaya bukanlah wanita yang mudah terkejut. Dia pernah bernegosiasi dengan dana investasi negara. Dia pernah memecat anggota dewan direksi di ruang rapat mereka sendiri dan duduk di hadapan orang-orang yang mencoba mengintimidasinya, mengalahkan mereka semua. Tetapi mendengar putranya yang berusia 11 tahun mengucapkan 5 kata itu dengan ekspresi khusus di wajahnya adalah sesuatu yang tidak disiapkan oleh pertahanannya. Dia meletakkan ponselnya di atas meja dengan layar menghadap ke bawah untuk pertama kalinya sore itu. "Ya, bisakah kita duduk bersama mereka?" tanya Edo. Pertanyaan itu diajukan dengan kehati-hatian yang tentatif dari seseorang yang sudah tahu bahwa jawabannya kemungkinan besar adalah tidak. Dia sudah bersiap untuk menerima penolakan, mengatur ekspresinya menjadi sesuatu yang netral dan patuh. Valerie menatapnya sejenak, lalu dia melihat ke meja sebelah. Dia melihat Dimas memotong pasta tanpa melihat ke bawah, karena dia sudah melakukannya 100 kali dan tangannya tahu sudut yang tepat. Dia melihat Laras menceritakan sebuah kisah dengan tangan, sikunya di atas meja, benar-benar bebas dari rasa malu. Dia melihat keranjang roti di antara mereka setengah kosong, tepi roti yang robek, menunjukkan bahwa mereka sudah makan dan berbicara cukup lama tanpa tergesa-gesa. Tidak ada telepon di sisi meja Dimas, tidak ada tas kerja. Tidak ada apapun dalam gambaran itu yang menyerupai makan malam yang Valerie rasakan tumbuh dewasa atau yang dia replikasi untuk putranya tanpa niat. Makan malam yang efisien, terjadwal, disertai dengan dengungan rendah pesan yang belum dibaca. Itu adalah sesuatu yang dia katakan pada dirinya sendiri selama 2 tahun, bahwa dia akan memperbaikinya, bahwa bulan depan dia akan menjadwalkan lebih banyak malam seperti ini, bahwa Edo baik-baik saja, bahwa dia adalah anak yang tangguh, bahwa anak-anak dari orang tua yang sukses mengembangkan kemandirian. Semua frasa itu mulai terdengar sangat pelan, seperti alasan yang sebenarnya. Valerie memiliki pikiran yang brilian untuk strategi. Dia bisa menangani 8 variabel kompetitif sekaligus dan mengurutkannya berdasarkan dampak. Dia bisa 3 langkah lebih maju dalam sebuah negosiasi. Namun, dia tidak pernah menerapkan mesin kognitif itu pada pertanyaan tentang apa yang dibutuhkan putranya. Karena menerapkannya berarti mengakui bahwa jawabannya adalah sesuatu yang tidak dia berikan. Perhitungan itu selesai paling lama dalam 30 detik. Dia menerima hasilnya, berdiri. Itu bukan gerakan dramatis.
Dia hanya mendorong kursinya dan bangkit. Dia berjalan 3 langkah menuju meja sebelah dan berhenti. Dimas mendongak. Dia memiliki kewaspadaan khusus dari seseorang yang terlatih untuk memperhatikan pendekatan tak terduga, tetapi ekspresinya tidak defensif, hanya penuh perhatian. "Maaf mengganggu," kata Valerie dengan suara yang kembali profesional, tetapi dengan nuansa kelembutan. "Putra saya ingin sekali bergabung dengan Anda jika Anda merasa nyaman. Saya tahu ini permintaan yang tidak biasa." Restoran di sekitarnya tidak berhenti dengan suara keras, tetapi sesuatu berubah dalam perhatian lingkungan ruangan itu. Seorang pria 2 meja jauhnya menurunkan gelasnya beberapa sentimeter. Seorang wanita dengan gaun putih berhenti di tengah kalimat. Sommelier yang bergerak menuju meja di belakang, berhenti dan berdiri diam dengan cara yang hampir tidak terlihat. Valerie Hadiwijaya dikenal di sana, bukan dengan cara yang membutuhkan perkenalan, tetapi dengan cara orang-orang tertentu menjadi bagian dari geografi sebuah kota. Dimas Pratama memandangnya sejenak, menganalisis ketulusan di matanya. Lalu dia melihat Edo, yang masih duduk di meja lain dengan tangan terlipat di pangkuannya, mengamati dengan harapan tertahan yang terasa memilukan. "Ya," Laras berkata dengan volume seseorang yang telah menunggu hal seperti itu terjadi. Dimas hampir tersenyum. "Tentu," katanya. "Silakan duduk." Edo melintasi jarak 1 meter antara meja-meja itu dengan kecepatan yang segera dia coba samarkan sebagai jalan santai. Dia duduk di depan Laras, dan dia menatapnya dengan kejujuran evaluatif seorang anak berusia 7 tahun yang melakukan penilaian kepribadian. "Kamu suka spaghetti atau penne?" tanyanya lugas. "Penne," jawabnya. Dia mempertimbangkan ini dengan serius. "Oke," katanya akhirnya, tampaknya memutuskan untuk mengabaikan kekurangan karakter itu. "Aku Laras, ayahku Dimas. Dulu dia dokter, tapi sekarang dia hanya mengantar aku ke sekolah dan membuat panekuk." "Laras," Dimas mengingatkan dengan lembut. "Itu benar kok." Dia membela diri sebelum kembali ke Edo. "Siapa namamu?" "Edo." "Dan apa pekerjaan ibumu?" "Dia memimpin sebuah perusahaan." "Jenis apa?" "Teknologi, seperti iPad dan semacamnya." Anak itu mencoba menjelaskan. "Kurang lebih," tambah Valerie dengan senyum kecil. "Hebat," kata Laras, dan segera beralih ke topik yang lebih penting. Apakah Edo sudah menonton film Anjing Robot dan apa pendapatnya? Dan apakah dia setuju bahwa akhirnya adalah hal paling menyedihkan yang pernah terjadi dalam sebuah film? Edo memiliki pendapat yang sangat kuat tentang film Anjing Robot. Dalam waktu kurang dari 4 menit, mereka sudah tenggelam dalam analisis lengkap tentang alur ceritanya. Valerie dan Dimas duduk di ujung meja yang kini berbagi, dan mengamati anak-anak mereka berbicara. "Dia anak yang baik," kata Dimas. Dia mengatakannya seperti seseorang yang menyatakan kebenaran mutlak, bukan sebagai pujian kosong, tetapi sebagai pengamatan medis dan manusiawi. "Dia anak yang sangat pendiam," jawab Valerie. Dia sendiri mendengar perbedaan antara 2 deskripsi itu saat mengucapkannya. "Dia juga baik, tetapi saya tidak selalu tahu apa yang ada di pikirannya." Dimas memandangi Edo, yang kini membungkuk ke depan melintasi meja, menjelaskan sesuatu kepada Laras dengan kedua tangan bergerak penuh semangat. "Sepertinya dia tahu persis apa yang ada di pikirannya," komentar Dimas. "Mungkin dia hanya belum memiliki cukup orang yang menanyakannya." Valerie menatapnya lekat-lekat. Dia tidak menatap Valerie. Dia mengamati kedua anak itu. Dia memiliki kualitas khusus seseorang yang mengatakan hal-hal sulit tanpa mencoba membuatnya terdengar seperti serangan. Dan dia biasanya tidak terbuka seperti ini. "Aku Valerie, anak-anak terbuka ketika tidak ada yang mengamati mereka melakukannya," kata Dimas. Ketika tekanan menghilang, ada banyak tekanan. Dia terdiam sejenak dan kemudian, sebelum Dimas bisa menjawab dengan sopan, dia menambahkan, "Jangan bersikap diplomatik. Saya benar-benar ingin tahu. Selalu ada tekanan ketika seseorang yang sangat penting bagi Anda juga sangat jauh," kata Dimas dengan tenang. Dia masih memandangi anak-anak itu, bahkan ketika mereka secara fisik berada di ruangan yang sama. Anak-anak merasakan jarak. Dia berhenti dan kemudian menambahkan, "Dia tidak rusak, dia hanya menunggu." "Menunggu apa?" "Menunggu untuk mengetahui apakah hal-hal layak untuk diinginkan," kata Dimas akhirnya menatap matanya untuk mengetahui apakah keinginan itu akan berbalas. Itulah ujian yang mereka lakukan sepanjang waktu. Mereka tidak punya kata-kata untuk itu, tetapi ujian itu selalu berjalan di latar belakang. Valerie mengamati Edo. Dia menggerakkan tangannya dengan cara yang jarang dia lakukan. Dengan luas, tanpa kesadaran diri, dengan wajah yang bersemangat, dia tampak seperti versi dirinya yang berbeda,
atau mungkin versi yang selalu ada di sana, menunggu, seperti yang dikatakan Dimas, untuk mengetahui apakah aman untuk keluar ke cahaya. Dia merasakan sesuatu yang tidak memiliki kata yang tepat. Itu bukan rasa bersalah. Rasa bersalah terlalu statis. Itu lebih mirip sebuah tekad yang baru saja menemukan tujuannya. Sama seperti air menemukan bentuk wadah tempat ia dituangkan. Edo mendongak dari percakapannya dengan Laras, menangkap pandangan ibunya selama setengah detik dan memberinya senyum tanpa penjaga, tanpa persiapan. Jenis senyum yang belum pernah Valerie lihat dari putranya lebih lama dari yang ingin dia akui. Dia adalah yang pertama memalingkan muka, kewalahan oleh kemurnian momen itu. Pria yang duduk di tengah ruangan bernama Pak Wijoyo. Dia berumur 51 tahun. Dia dari generasi kedua sektor keuangan dan menduduki mejanya dengan dua rekan kerja dan kekerasan suara yang nyaman dari seseorang yang tidak pernah harus meredam diri di depan umum karena ruang publik selalu miliknya. Dia telah memperhatikan Valerie sejak dia tiba. Dia selalu memperhatikan Valerie, bukan karena dia mengaguminya, tetapi karena Valerie mewakili kategori orang di hadapannya. Dia diam-diam kehilangan pijakan selama 15 tahun. Melacak gerakannya adalah kebiasaan yang telah mengeras menjadi refleks. Ketika dia melihatnya bangkit dan berjalan menuju meja sebelah, ketika dia memproses apa yang dia lihat, seorang wanita yang bisa membeli restoran itu tanpa memeriksa saldo rekeningnya, memilih untuk duduk dengan seorang pria berjaket kanvas yang kemungkinan besar datang dengan transportasi umum. Sesuatu di ekspresinya berubah menjadi jijik. "Itu Valerie Hadiwijaya," bisik salah satu rekannya. "Ya," jawab Pak Wijoyo. Apa yang dia lakukan? Dia mengatakannya dengan volume yang dirancang untuk terdengar di seluruh ruangan. "Kurasa perusahaannya sekarang mempekerjakan staf kebersihan." Kedua rekannya tertawa dengan cara yang disiplin dari pria yang telah belajar berpura-pura geli sesuai permintaan. Pelayan terdekat, seorang pemuda bernama Rian, yang baru 3 bulan bekerja, telah mendekati meja Dimas untuk melayani tamu baru. Dia mendengar komentar Pak Wijoyo, sedikit melambat, berbelok ke dapur sebagai gantinya, dan ketika dia kembali, dia tampak jauh lebih perhatian pada meja Pak Wijoyo dan kurang pada meja mereka. Itu adalah hal-hal kecil, detail-detail kecil, yang menumpuk dalam tekstur sebuah malam. Laras tidak menyadarinya, karena dia berusia 7 tahun dan memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diurus. Secara khusus meyakinkan Edo bahwa tiramisu adalah pilihan makanan penutup terbaik dan bahwa mus koklat yang Edo pertimbangkan menunjukkan kurangnya pemahaman mendasar tentang menu. Tapi Dimas memperhatikan semuanya, dan Valerie memperhatikan bahwa dia memperhatikannya. "Apakah itu sering terjadi?" tanyanya pelan. "Cukup sering," jawab Dimas. Dia tidak melihat Pak Wijoyo. Dia sedang mengisi gelas air Laras. "Itu mengganggu saya," katanya. Terkejut betapa dia merasakannya. "Jangan biarkan itu mengganggumu. Mereka ingin kamu terganggu. Itulah intinya." Dia meletakkan teko air. "Saat kamu bereaksi, kamu telah menyerahkan malammu kepada mereka." "Ayah," kata Laras. Dia telah mendengar sesuatu dalam nada ruangan. Telinga anak-anak disetel untuk permusuhan orang dewasa dengan presisi yang luar biasa. "Kenapa mereka marah?" "Mereka tidak marah, sayang," kata Dimas dengan lembut. "Mereka hanya lupa mengapa mereka datang ke sini." Dia mengulurkan tangan dan menyentuh tangan putrinya. "Fokus pada pastamu. Aku sudah selesai pastaku. Kalau begitu, fokus pada tiramisumu." Laras menerima ini dan kembali ke Edo untuk terus menjelaskan alur emosional film Anjing Robot. Valerie menatap Dimas di seberang meja. Dia telah membangun sebuah perusahaan dengan 4.000 karyawan. Dia telah melewati sikap merendahkan yang spesifik dan konstan yang diarahkan industri kepada wanita yang menolak untuk dikendalikan. Dia telah mengembangkan serangkaian respons terhadap permusuhan yang tepat, efektif, dan dingin. Dan disinilah pria ini dengan jaket zaitunnya menangkis penghinaan dengan 2 kalimat dan segelas air. "Terkadang orang lupa apa yang sebenarnya penting," katanya, mengulangi apa yang Dimas katakan kepada Laras. "Ya," dia mengangguk. "Aku adalah salah satu dari mereka untuk sementara waktu." Ponsel Valerie menyala pukul 8.17. Itu bukan pesan, itu adalah panggilan dari Bayu, direktur keuangannya. Seorang pria yang berkomunikasi melalui teks dengan 90% manusia dalam hidupnya, dan yang menelepon secara real-time ketika teks tidak cukup. Dia menjawab pada dering kedua. "Katakan," perintahnya. "Berikan situasinya." Suara Bayu memiliki kualitas sesuatu yang dikendalikan di bawah tekanan ekstrem.
Kapital Buana Nusantara menarik posisinya sore ini. Mereka tidak mengajukan pernyataan sampai 30 menit yang lalu. Pasar tutup, tetapi angka di luar jam kerja, Valerie, itu signifikan. Seberapa signifikan? 11% dalam 3 jam, dan ada artikel berita yang akan keluar jam 9. Seseorang memberi mereka memo internal tinjauan kuartal ketiga. Tinjauan kuartal ketiga, yang telah dia presentasikan kepada Dewan Direksi 6 minggu lalu, yang berisi panduan masa depan tentang akuisisi Singapura, yang tidak seharusnya dipublikasikan sampai sebulan lagi. Dia menutup matanya selama tepat 1 detik. Siapa yang tahu tentang memo itu? Tanyanya. Hanya tingkat Dewan Direksi. Dewan penuh tanpa pengamat. Itu 9 orang termasuk Anda. Hubungi mereka semua dalam panggilan jam 9.30. Jangan beritahu mereka alasannya. Cukup minta mereka ada di sana. Dia berdiri, menjauh beberapa langkah dari meja, dan siapkan Clara dari bagian hukum. Saya ingin Clara secara spesifik. Baik. Apakah Anda akan datang ke kantor? Saya akan ada di sana jam 9. Dia menutup telepon. Dia berdiri diam sejenak. Restoran melanjutkan kegiatannya di sekelilingnya. Percakapan pelan, dentingan gelas, kehangatan lingkungan dari sebuah ruangan yang penuh orang menjalani malam normal. Dia menyadarinya, seperti seseorang menyadari cuaca melalui jendela. Dia telah membangun kerajaannya dari 11 orang di sebuah tempat kecil menjadi organisasi 4.000 orang dengan kantor di 7 kota. Dia telah melewati 2 upaya akuisisi hostile dan penyelidikan pemerintah, tetapi dalam 15 tahun dia tidak pernah dikhianati dari dalam. Itu adalah bagian yang duduk di dadanya dengan cara yang berbeda dari eksposur finansial. Saham akan pulih. Dia tentu itu. Tetapi, seseorang di mejanya telah memutuskan untuk menghancurkan sesuatu yang telah dia bangun dengan kekejaman spesifik dari seseorang yang tahu persis dinding penopang mana yang harus dipukul. Gejala-gejala muncul secara bertahap, dan kemudian semuanya sekaligus. Ruangan itu sedikit menyusut di tepinya. Suara menjadi terlalu besar untuk ruangan dan gelombang panas melintasi dadanya. Valerie pernah mengalami serangan panik sebelumnya, 6 kali dalam 4 tahun terakhir, yang selalu dipicu oleh kombinasi spesifik ini. Pengkhianatan ditambah ancaman finansial ditambah pengetahuan bahwa dia tidak memegang kendali. Dia meletakkan tangan di sandaran kursi terdekat dan bernapas. Itu tidak cukup. Dia mendengar suara di sampingnya, rendah, tenang, tanpa alarm. Duduk. Itu bukan pertanyaan atau saran. Itu adalah nada seseorang yang telah mengucapkan kata-kata itu di saat-saat berisiko tinggi, cukup sering sehingga menjadi instruksi tersendiri, bersih, dan segera. Dimas sudah memindahkan kursi ke belakangnya sebelum dia menyadari bahwa dia telah bergerak. Dia duduk. Dia berjongkok di sampingnya, dengan satu tangan di sandaran kursi, tetapi tanpa menyentuhnya. Tatapan mataku, katanya. Tepat di sini. Kamu baik-baik saja? Saya tahu saya baik-baik saja, katanya, tetapi suaranya lebih tipis dari yang dia inginkan. Baik, kalau begitu buktikan. 4 hitungan masuk. Dia menahan pandangannya. Dia menarik napas selama 4 detik. Tahan 4. Keluar 6. Dia melakukannya. Bagus. 3 siklus lagi. Ruangan berhenti menyusut. Panas di dadanya surut menjadi sesuatu yang bisa diatasi. Dia mengambil denyut nadinya di pergelangan tangan dengan 2 jari dengan cekatan dan efisien, lalu duduk berlutut dan menunggu. Saya baik-baik saja, ulangnya. Kamu baik-baik saja? Dimas setuju sambil berdiri. Tapi kamu perlu makan sesuatu sebelum pergi kemanapun kamu pergi. Valerie menatapnya. Dia sudah bergerak kembali ke meja, menarik keranjang roti ke sisinya. Dia tidak membuat drama dari semua itu. Di mana kamu belajar itu? Tanyanya. Di pekerjaan lama saya, jawabnya singkat. Laras telah mengamati seluruh percakapan dengan perhatian terfokus seorang anak yang memahami bahwa sesuatu yang penting baru saja terjadi. Ayahku membetulkanmu, kata Laras, kepada Valerie, dengan nada alami, seperti melaporkan cuaca. Dia membantu, kata Valerie. Dia pandai dalam hal itu, anak itu melanjutkan. Dulu dia dokter. Dia harus membetulkan orang dengan sangat cepat ketika mereka sangat terluka, seperti di militer. Laras. Dimas menyela. Itu bukan rahasia, katanya dengan masuk akal. Ayah sudah tidak di militer lagi. Valerie menatap Dimas. Dia melihat kopinya dan ekspresinya memiliki kualitas seseorang yang berada di ambang sebuah ruangan yang tidak lagi dia masuki sepenuhnya. Dokter bedah trauma tempur, katanya setelah beberapa saat. Dia mengatakannya seperti menyebutkan gelar pekerjaan yang dimiliki oleh versi dirinya yang sebelumnya, 2 kali penugasan.
Yang ketiga akan menjadi posisi instruktur di San Diego. Dia berhenti. Lalu Elina sakit. Elina adalah ibu Laras. Valerie tidak bertanya, dan dia tidak menawarkan lebih dari itu, dan tidak ada dari mereka yang memerlukannya. Apa yang tidak dia katakan, apa yang dia bawa dalam keheningan khusus dari pria yang telah menekan kesedihan menjadi fungsionalitas, adalah bahwa Elina adalah seorang perawat anak, bahwa dia berusia 34 tahun ketika diagnosis datang, dan bahwa dia telah menghabiskan 8 bulan terakhir hidupnya memastikan bahwa Laras memiliki cukup kenangan indah untuk dibangun. Dia telah membuat Dimas berjanji 3 hal: membawa Laras ke laut setiap musim panas, membacakan buku untuknya setiap malam, dan tidak menghabiskan sisa hidupnya di zona perang. Dia telah memenuhi 2 dari 3 janji dengan dapat diandalkan, dan yang ketiga dengan tidak sempurna, dan sesuatu yang dia yakini akan dia pahami. Ketika dia meninggal, lanjutnya, Laras berumur 4 tahun. Saya keluar. Orang-orang selalu mengatakan itu seolah itu keputusan yang sulit. Bukan. Itu satu-satunya. Edo tetap diam. Dia mendengarkan dengan cara anak-anak mendengarkan ketika orang dewasa berbicara tentang hal-hal yang tidak memiliki batas yang jelas. Menyerapnya. Apakah kamu merindukannya? Tanya Valerie. Kedokteran, maksud saya. Dimas mempertimbangkannya dengan kejujuran seseorang yang telah berhenti memberikan jawaban sopan untuk pertanyaan tulus. Terkadang saya merindukan kejelasan. Dalam operasi, ada sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Dan Anda melakukannya tepat waktu atau tidak? Tidak ada. Dia menggerakkan tangannya sedikit. Ambiguitas. Dan ini, dia merujuk pada jaket, transportasi umum, keranjang roti, tindakan memotong pasta. Ini tidak memiliki kejelasan itu. Akuinya. Tapi ini ada Laras. Dia mengangkat bahu. Itu bukan pertukaran, itu hanya apa adanya. Edo menatap ibunya. Dia menatap Dimas dan ekspresinya melakukan sesuatu yang tidak dia pilih, menjadi singkat dan diam-diam rentan. Dia telah menghabiskan 15 tahun di ruangan di mana orang-orang memberitahunya berapa nilainya. Dia telah menjadi ahli dalam mengevaluasi klaim-klaim itu. Dia belum pernah bertemu seorang pria yang menggambarkan pengorbanan tanpa mencari pujian, yang menjelaskan semua yang telah dia serahkan, dan kemudian hanya melanjutkan ke kalimat berikutnya, seolah-olah perhitungan sudah selesai dan tidak memerlukan audiens. Dia menganggapnya luar biasa, meskipun dia tidak mengatakannya. Edo telah menyerap cerita tentang Elina dengan cara anak-anak menyerap hal-hal sulit, tanpa menganalisisnya, cukup menyimpannya di suatu tempat dekat pusatnya. Dia juga telah menyerap panggilan telepon ibunya, bukan isinya, tetapi kualitas keheningannya setelah itu. Dia tahu keheningan itu. Itu adalah ketidakhadiran tertentu, di mana ibunya masuk ketika sesuatu di tempat kerja menjadi masalah. Serangan panik Edo tidak diumumkan. Itu datang seperti biasa dari dalam. Keyakinan tiba-tiba dan total bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa udara telah menipis, dan bahwa dia telah terlepas dari beban normal dan dapat diandalkan dari dirinya sendiri. Dia tidak mengumumkan apa yang terjadi padanya, dia hanya tetap diam. Keheningan itu adalah jenis yang Valerie telah pelajari untuk dikenali setelah 2 tahun melihatnya terjadi tanpa tahu bagaimana menghentikannya. Edo, suaranya keluar terlalu tajam. Dia melihatnya terkejut dan melakukan koreksi berlebihan dan koreksi berlebihan itu memperburuknya. Tangannya rata di atas meja. Napasnya menjadi dangkal dan cepat. Valerie mengulurkan tangan ke arahnya dan berhenti dengan tangan menggantung. Karena setiap kali dia menyentuhnya selama salah satu episode ini, itu membuatnya semakin gelisah. Dia merasakan ketidakberdayaan yang tidak memiliki bahasa. Dimas menggerakkan kursinya mengelilingi sudut meja dan duduk di samping Edo. "Hei," katanya dengan suara yang telah merendah, menjadi sesuatu yang pribadi dan langsung. Edo menatapnya dengan mata ketakutan. "Kamu pernah melakukan ini sebelumnya," kata Dimas. "Itu bukan pertanyaan, tetapi pengakuan. Kamu tahu apa ini? Ini tubuhmu membunyikan alarm yang tidak perlu berbunyi sekarang. Kita akan mematikannya. Bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Sebuah anggukan kecil. Letakkan kakimu rata di lantai. Rasakan lantainya. Itu nyata. Kamu ada di sini sekarang. Dan lihat sekeliling dan katakan 5 hal yang bisa kamu lihat." Mata Edo bergerak. "Mawar," katanya dengan suara tipis, "gelas air, lilin, kerlipan, menu di meja itu, dan jaketmu. Baik, sekarang 4 hal yang bisa kamu rasakan. Kursi, tanganku, kakiku di lantai, meja. Baik, 3 hal yang bisa kamu dengar." Edo mendengarkan dengan saksama. Orang berbicara, musik, garpu seseorang. 2 hal yang bisa kamu cium.
makanan dan beberapa roti, kurasa. Satu hal yang bisa kamu rasakan. Pasta sebelumnya. Dimas mengamatinya sejenak. Napasmu normal, katanya. Alarmnya mati. Kamu merasakannya? Bahu Edo telah turun. Tangannya tidak lagi menekan dengan kuat. Dia menghela napas panjang yang datang di akhir sesuatu yang telah berlalu. Ya, katanya, itu latihannya. Jika kamu cukup sering mempraktikkannya, kamu bisa melakukannya di mana saja, di pesawat, di kelas, tidak masalah. Suara Dimas tidak naik atau turun selama seluruh proses. Edo menatapnya sejenak dan kemudian menundukkan kepalanya sebentar ke lengan Dimas. Itu bukan pelukan penuh, tetapi itu adalah sesuatu yang berlangsung 3 detik dan kemudian berakhir. Laras mengamati semuanya dengan sungguh-sungguh. Dia juga terkadang mengalaminya, katanya. Ayah selalu tahu apa yang harus dilakukan. Valerie sangat diam. Dia telah melihat laporan terapis, telah membeli buku, dan telah meminta strategi dari konselor sekolah. Tetapi ketika saatnya tiba, dia melupakan semuanya, karena dia takut dan ketakutannya membuatnya tajam. Dia membutuhkan seseorang untuk menunjukkannya padanya. Valerie memberitahu Edo bahwa dia harus membawanya dengan sopirnya, atau dia harus pulang dengan Ibu Ratna malam itu, bahwa dia menyesal. Dia mengatakannya seolah-olah dia benar-benar menyesal. Edo mengangguk, mengenakan jasnya dan menjabat tangan Dimas. Sebuah isyarat keseriusan yang membuat sesuatu di ruangan itu terasa benar. Pada jam yang sama, Selasa depan? Tanya Laras kepada Edo. Kita tidak datang ke sini setiap hari Selasa, jawab Edo. Seharusnya, katanya sederhana. Valerie memberi instruksi kepada pengemudi dan kembali masuk. Dimas masih di meja. Dia duduk di depannya. Katakan padaku apa yang terjadi, mintanya. Bukan karena saya ingin nasihat, tetapi karena saya perlu mengatakannya dengan lantang sebelum saya masuk ke gedung itu. Dia mendengarkan. Dia menjelaskan semuanya dalam 4 menit. Penarikan kapital Buana Nusantara, artikel berita, memo yang bocor, rapat Dewan Direksi. Penarikan dan kebocoran adalah peristiwa yang sama, kata Dimas dengan tenang. Aku tahu, kapital Buana Nusantara tidak melakukan gerakan seperti itu atas inisiatif sendiri, tanpa alasan untuk percaya bahwa saham sudah mencapai puncaknya. Mereka membutuhkan cerita itu siap sebelum menarik diri. Itu berarti memo itu dijanjikan kepada pers sebelum mereka menarik posisi mereka. Mungkin seminggu yang lalu, mungkin 2 minggu, dia memutar cangkir kopinya. Siapapun yang membocorkannya memiliki saham yang belum dia deklarasikan, atau seseorang yang terhubung dengannya memilikinya. Valerie telah sampai pada kesimpulan yang serupa, tetapi mendengarnya terstruktur seperti itu dalam bahasa analitis seseorang yang melihatnya dari luar, membuatnya lebih berguna. Bagaimana kamu tahu cara berpikir seperti itu? Tanyanya. Dia menatapnya. Saya menghabiskan 6 tahun merencanakan operasi di lingkungan, di mana seseorang di pihak kita selalu berpotensi dikompromikan. Anda berhenti bertanya siapa yang akan melakukan ini, dan mulai bertanya siapa yang memiliki akses, waktu, dan insentif pribadi. Dia berhenti. Siapa di Dewan Direksi Anda yang kinerjanya buruk secara profesional? Seseorang yang membutuhkan kemenangan cukup untuk menciptakan satu. Valerie terdiam 10 detik. Rudi Santoso, katanya akhirnya. Siapa dia? Direktur Independen Utama. Dia seharusnya memimpin Komite Kesepakatan Singapura. Saya merestrukturisasi komite 6 minggu yang lalu, dan menariknya dari posisi ketua. Dia menatap matanya. 6 minggu yang lalu, waktu yang sama dengan tinjauan kuartal ketiga. Dimas tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak perlu melakukannya. Arsitektur pengkhianatan telah menyusun dirinya sendiri. Oh, apakah ada orang di rapat itu yang akan mendukungnya? Tanyanya. 2 anggota, mungkin 3. Kalau begitu, jangan adakan rapat malam ini, kata Dimas. Dia mulai keberatan dan dia melanjutkan. Jika Anda memanggil mereka sekarang, Anda bereaksi, Anda gelisah, ini sudah larut, Anda dirugikan. Dia punya waktu berminggu-minggu untuk bersiap. Anda hanya punya 40 menit, beri diri Anda 12 jam, dapatkan data transaksi. Minta bagian hukum melacak riwayat transaksi Rudi Santoso, dan kemudian masuk ke ruangan itu dengan jenis kepastian yang membuat orang yang menyembunyikan sesuatu mulai berkeringat sebelum Anda mengucapkan sepatah kata pun. Restoran sudah kosong. Pak Wijoyo dan rekan-rekannya sudah pergi. Di luar jalan raya membawa pergerakan malam yang khas di kawasan SCBD. Kenapa kamu membantu saya? Tanya Valerie. Anda membantu Laras mendapatkan tiramisunya, jawabnya. Itu yang paling bisa saya lakukan. Dia hampir tertawa. Itu mengejutkannya. Valerie mengadakan rapat Dewan Direksi untuk jam 10 pagi.
Dia memberitahu Bayu untuk menjadwalkannya sebagai pembaruan strategis dan bahwa itu wajib. Dia menghabiskan malam tidak tidur, tetapi bekerja, yang merupakan keadaan yang dia pahami lebih baik daripada tidur. Dia bekerja dengan cara seorang ahli bedah bekerja sebelum prosedur rumit, dengan semacam penghormatan yang terfokus pada apa yang dibutuhkan pagi itu. Dia memetakan garis waktu ke belakang dari publikasi pers. Clara dari bagian hukum berhasil mendapatkan riwayat transaksi Rudy Santoso pada tengah malam. Akun broker istrinya telah mengeksekusi posisi jual saham perusahaan 14 hari yang lalu. Dan bukan akun Rudy, melainkan akun istrinya melalui dana yang dikelola 3 tingkat jauhnya dari keluarga. Bersih, hati-hati, hampir, tidak terlacak, hampir. Pukul 10 tepat dia masuk ke ruang rapat. Ada 9 orang di sekitar meja. Rudy Santoso duduk di posisinya yang biasa. Dia tersenyum ketika Valerie masuk. Valerie membiarkan senyum itu tetap di sana tanpa membalasnya. Dia membuka sesi tanpa basa-basi. Tadi malam, pukul 9, dokumentasi internal tinjauan kuartal ketiga kita dipublikasikan. Saya ingin berbicara tentang bagaimana itu terjadi dan apa yang akan kita lakukan tentang itu. Saya juga ingin berbicara tentang penarikan kapital Buana Nusantara yang dijadwalkan sebelum publikasi itu. Dia mengklik slide pertama. Oh, dan saya ingin berbicara tentang serangkaian opsi jual atas saham kita yang dieksekusi 2 minggu lalu melalui dana yang mengelola akun untuk beberapa keluarga yang diwakili di ruangan ini. Ruangan itu menyerap ini dalam diam. Ketegasan Rudy Santoso berubah dari terlatih menjadi dipertahankan. Opsi-opsi ini, lanjutnya, ditempatkan oleh akun yang terdaftar atas nama Vina Santoso. Selamat pagi Rudy. Valerie, saya belum selesai. Dia menahan pandangannya dengan suara datar. Pemberitahuan kepada pihak berwenang akan diajukan pada pukul 11 oleh penasihat hukum umum kita. Saya ingin jelas, integritas fidusia dewan ini utuh, dan respons kita akan menunjukkan hal itu kepada pasar sebelum penutupan hari ini. Rudy, Anda akan diantar keluar dari gedung ini di akhir rapat ini dan barang-barang pribadi Anda akan dikemas dan dikirim. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada dewan ini sebelum Anda pergi, sekaranglah waktunya. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tidak ada orang lain yang berbicara. Valerie menutup rapat 20 menit kemudian. Dia berjalan kembali ke kantornya dan berdiri di depan jendela. 43 lantai di bawah, kota bergerak. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Berhasil. 3 menit kemudian jawabannya datang. Aku tahu, Laras melihat berita utama di ponselku dan ingin tahu apakah perusahaanmu membuat robot. Valerie memandang pesan itu lama, lalu mengetik, katakan padanya kita sedang mengerjakannya. Setelah jeda, dia menambahkan, terima kasih untuk malam itu, untuk semuanya. Jawabannya datang semenit kemudian. Sabtu jam 11, Taman Menteng, dekat air mancur. Valerie tersenyum. 3 minggu kemudian, saham pulih dan pengunduran diri Rudy Santoso diterima. Valerie mulai bekerja sedikit lebih sedikit dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan putranya Edo. Dia mempelajari latihan koneksi yang digunakan Dimas dan mempraktikkannya hingga menguasainya. Suatu Sabtu di bulan November dia membawa Edo ke Taman Menteng, di mana Dimas dan putrinya Laras sudah menunggu mereka. Anak-anak mulai berbicara tentang seekor tupai, seolah-olah mereka sudah saling kenal selamanya, sementara Valerie dan Dimas berbicara tentang masa depan. Dia mengakui bahwa dia tidak tahu persis apa yang dia inginkan, tetapi dia yakin bahwa Edo telah berubah sejak malam itu, dan bahwa Dimas adalah tipe orang yang dia inginkan dalam kehidupan putranya. Mereka memutuskan sesuatu yang sederhana, bertemu pada Sabtu pagi dan melihat apa yang terjadi selanjutnya, selalu mengutamakan anak-anak. Saat keempatnya berjalan di taman, Laras memegang tangan Valerie dan Dimas, dan Edo berjalan di dekat mereka. Pada saat itu, Valerie memahami bahwa kekayaan sejati bukanlah pada perusahaan atau rapat bisnis, melainkan pada saat-saat sederhana yang dibagikan dengan orang-orang yang kita cintai. Seiring waktu dia memahami bahwa hidup tidak diukur oleh kendali atau pencapaian material, tetapi oleh kehadiran, empati, dan ikatan manusia. Pada akhirnya, yang benar-benar bertahan bukanlah apa yang kita kumpulkan, melainkan tangan yang kita genggam, dan momen-momen di mana kita memilih kedekatan, ketenangan, dan cinta di atas ketergesaan dan ambisi.